في صدور الناس ما جنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Jumadal Ula 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 66 yaitu pada surah Ali Imran ayat 122 sampai dengan 132 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ilhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama pada ayat 124 munazzalin. Tadi saya baca begitu padahal biasanya apa? Munzalin. Kemudian pada ayat 125 tadi saya baca musawwamin, biasanya musawwimin, wawunya boleh kasrah boleh fathah. Kemudian pada ayat 130 tentang riba, ad'afan mudha'afah, ainnya saya tasydid padahal biasanya tidak tasydid dan dhatnya panjang, mudha'afah.
Nah, ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka pada surah Ali Imran ayat 122 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah ketika hammat ingin ta'ifatani, dua kelompok, minkum dari kalian wahai sahabat-sahabat Nabi, antafshala, bahwasanya keduanya takut, wallahu, dan Allah itu waliyuhuma, adalah wali atau pengurus bagi keduanya, sehingga tidak jadi takut. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkal, hendaklah bertawakal, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Ayat 122 ini bersambung dengan ayat sebelumnya, ayat 121, di mana Allah bicara tentang perang Uhud sebagaimana penjelasan mayoritas para ulama. Perang Uhud itu terjadinya pada tahun 2 Hijriah. Nabi SAW datang ke Madinah, tidak langsung mengadakan perang. Selama 1 tahun beliau tidak perang. Baru masuk tahun 2 Hijriah baru ada perang, termasuk perang Uhud ini. Nah, pada perang Uhud itu ada kejadian dua kelompok umat Islam ingin menjadi takut, alias ingin mundur balik ke Madinah, tidak jadi perang. Dua kelompok ini, kata Jabir adalah salah satu dari dua kelompok ini, adalah Banu Harithah dan Banu Salamah. Ini dua kelompok dari orang-orang Ansor, ingin balik kembali dari perang menuju ke Madinah. Tapi karena Allah adalah pengurus keduanya, Allah berikan taufik kepada keduanya, akhirnya tidak jadi pulang dari perang. Nah, apa sebabnya kok dua kelompok ini ingin kembali pulang? Itu gara-gara tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sudah ikut keluar bersama Rasul SAW menuju ke medan perang Uhud. Tapi karena dia marah, usulannya tidak diterima oleh Rasul, akhirnya dia bawa tentara-tentaranya, yaitu sama-sama orang-orang munafik, untuk balik meninggalkan perang. Nah, gara-gara Abdullah dan teman-temannya ini pada balik ke Madinah meninggalkan perang, maka dua kelompok ini, Bani Harithah sama Bani Salamah, ingin ikut-ikutan balik pulang. Tapi Allah berikan taufik, akhirnya tidak jadi pulang. Karena itu Jabir bin Abdullah mengatakan, dua kelompok ini adalah kelompok kami, yaitu Bani Harithah dan Bani Salamah. Tetapi tidaklah kami menginginkan bahwasanya ayat ini tidak turun. Kenapa? Karena Allah kemudian mengatakan, wallahu waliyuhuma, Allah itulah wali keduanya. Nah, jadi ini jangan menilai sebagai satu kekurangan, ini justru malah satu kelebihan. Ada orang hampir sesat tapi ditarik oleh Allah jadi selamat dari kesesatan. Ini berarti orang baik kayak begini. Kenapa? Allah perhatian. Ada orang ingin bunuh diri tetapi ditarik oleh Allah, nggak jadi bunuh diri. Ini orang baik kayak begini. Misalnya ada orang mau maling, tapi begitu mau maling tiba-tiba ada orang melihat, wah nggak jadi. Habis itu tobat total, nggak pernah mau maling lagi. Nah, ini berarti tanda-tanda orang baik karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran juga bahwa melihat orang itu jangan dari perbuatan-perbuatan masa lalunya, tapi kita lihat endingnya. Endingnya sekarang kayak apa dia? Sayyidina Umar, kalau kita melihat masa lalunya, ya jelek sekali orangnya. Katanya dia mengubur hidup-hidup bayinya perempuan. Katanya dia menyembah apa itu? Arca yang terbuat dari kurma. Kemudian kalau lapar kurmanya dimakan sendiri, Tuhannya dia makan sendiri. Nah, ini kan kebodohan tiada gantinya, kebodohan seperti ini. Kebodohan mentok kayak begini nih. Tapi setelah itu dia masuk Islam, kemudian jadi sahabat Nabi yang baik. Nah, kita melihatnya endingnya, jangan melihat awal-awalnya dulu. Apalagi riwayat tentang Sayyidina Umar itu kita tidak tahu sahih atau tidak. Sayyidina Umar katanya membunuh hidup-hidup bayi perempuannya. Apakah benar seperti itu? Atau itu hanya sejarah tapi tanpa sanad yang jelas? Kalau itu sejarah tanpa sanad yang jelas dan itu hanya diisukan oleh orang-orang yang benci kepada Sayyidina Umar, apalagi kayak begitu. Karena memang banyak sekali
cerita-cerita dalam sejarah itu ternyata kita cari sanadnya tidak ada. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Seringkali kita mendengar isu-isu, tetapi isu itu tidak ada faktanya. Diisukan seorang ustadz memperkosa anak TK. Nih, saya cari sumbernya dari mana ini. Ternyata sumbernya dari orang yang jiwanya lagi sakit. Oh ya sudah kalau begitu. Ini nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena sumbernya orang yang ucapannya tidak bisa diterima. Nah, contoh-contoh seperti itu sangat banyak sejak zaman dahulu kala sampai hari ini. Kita lanjutkan. Allah mengatakan walaqad dan sungguh-sungguh nasarakumullah, Allah telah menolong kalian bi Badrin, di Badr, nama satu tempat. Wa antum sementara kalian itu adzillah, orang-orang yang rendah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 123 ini bicara tentang perang yang lain, yaitu perang apa? Badar. Perang Badar terjadinya pada tahun 3 Hijriah. Jadi sekitar 1 tahun setelah perang Uhud. Dalam ayat ini Allah mengatakan nasarakumullah, Allah menolong kalian. Artinya umat Islam menang di dalam perang Badar. Kalau dalam perang Uhud umat Islam sempat mengalami kekalahan. Dalam perang Badar tidak, umat Islam menang. Padahal wa antum adillah, kalian rendah. Yang dimaksud rendah di sini jumlahnya sangat-sangat sedikit. Perlengkapan perangnya juga tidak lengkap. Karena Nabi waktu itu ketika akan perang Badar itu tidak ada niatan untuk perang. Niatannya hanya mencegat kafilah dagang orang-orang Quraisy. Nah, kafilah dagang ini begitu mengetahui akan dicegat, dia lapor kepada orang-orang kafir di Mekah. Maka orang kafir kirim pasukan perang. Akhirnya Rasulullah harus menghadapi pasukan perang tadi. Padahal jumlahnya tidak imbang dan senjatanya juga tidak imbang. Karena tujuannya keluar memang Nabi tidak untuk perang, tapi untuk mencegat kafilah. Mencegat kafilah nggak perlu senjata banyak. Nah, maka di dalam sejarah disebutkan jumlah umat Islam waktu itu 300 orang. Sementara orang-orang kafir 3 kali lipatnya, antara 900 sampai 1000 orang. 3 kali lipatnya kok bisa menang yang sedikit? Bagaimana itu? Nah, itu karena nasarakumullah, Allah sudah menolong kalian. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya menang dalam perang itu disebabkan semata-mata karena pertolongan Allah. Bukan karena banyak, bukan karena kekuatan, bukan karena senjata. Buktinya pada waktu perang Hunain tahun 8 Hijriah, umat Islam kalah padahal jumlahnya sangat banyak, 12.000. Lah ini pada perang Badar malah sebaliknya, jumlahnya cuma 300 tetapi bisa memenangkan peperangan. Berarti kunci kemenangan itu bukan jumlah, tapi semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum." Surah Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mengalahkan bagi kalian. Wa iyakhdhulkum, tetapi kalau Allah membiarkan kalian, tidak ditolong, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang mampu menolong kalian setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Nah, maka kunci pertolongan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Ali Imran ayat 160 yang akan datang. Nah, sekarang kita masih 123. Kemudian Allah mengatakan, ittaqulu, ingatlah ketika engkau mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minina, kepada orang-orang beriman, alai yakfiyakum, belumkah mencukupi kalian, ayyumiddakum, bahwasanya membantu kalian, rabbukum, rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi thalathati alafin, dengan 3000, minal malaikati, dari para malaikat, mungzalin, yang diturunkan, atau munazzalin, yang diturun-turunkan. Bedanya mungzal dengan munazzal, kalau mungzal itu diturunkan sekali langsung turun, tapi kalau munazzal itu diturunkan berkali-kali. Misalnya diturunkan dulu 1000, lalu turunkan lagi 1000, lalu turunkan lagi 1000, diturunkan berkali-kali.
Ayat ini menunjukkan bahwa pada perang Badar Allah Subhanahu wa taala kirim para malaikat untuk ikut dalam perang. Nah, inilah cara Allah memenangkan peperangan umat Islam. Ternyata ada pasukan-pasukan gaib, yaitu dari kalangan para malaikat. Manusia tidak bisa melihat dengan mata kepala, namanya malaikat. Tetapi terbukti ada malaikat-malaikat yang hadir dalam perang. Seorang sahabat Nabi mengatakan, dalam perang Badar saya ingin membunuh seseorang, tapi pedang belum sampai ke kepala dia sudah ngelundung. Nah, kok bisa pedangnya belum sampai ke kepala tapi kepalanya sudah ngelundung? Ini karena dibantu oleh malaikat yang penggal leher dia. Maka kepalanya ngelundung dulu sebelum pedangnya sahabat ini mengenai kepala orang tersebut. Karena itu dalam satu hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna man syahida badran min fikum?" Apa yang kalian anggap terhadap orang-orang yang mengikuti perang Badar di antara sahabat-sahabat? Qultu, maka dijawab oleh Nabi, khiyaruna, mereka orang-orang baik kami. Faqala, maka Jibril pun mengatakan, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah, demikian juga malaikat-malaikat yang ikut dalam perang Badar, hum indana khiyarul malaikah, mereka menurut kami adalah malaikat-malaikat terbaik. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, maka beberapa malaikat ikut di dalam kancah perang Uhud berdasarkan ayat ini. Tapi saya ingin jujur di sini bahwa para ulama tafsir berselisih pendapat. Sebagian mereka mengatakan ayat 124 ini bicara tentang perang Uhud. Perang Uhud yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Tapi paling bagus ini dipahami perang Badar. Kenapa? Karena pembahasan perang Uhud sudah selesai. Sekarang membahas perang Badar, masa balik ke pembahasan awal lagi? Nggak bagus. Demikian juga yang terkenal dalam sejarah itu para malaikat hadirnya dalam perang Badar, bukan dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud tidak ada riwayat yang kuat bahwasanya malaikat-malaikat ikut hadir dalam peperangan. Bahkan malaikat tidak hadir dalam perang Uhud. Kenapa? Karena umat Islam durhaka kepada perintah Nabi SAW. Pada perang Uhud, Nabi meletakkan di atas bukit itu para ahli panah. Jumlahnya 50 orang. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Rasulullah bersabda, terjadi apapun juga terhadap kami yang di bawah, kalian jangan turun. Kalian itu di atas jadi benteng. Tapi ternyata setelah umat Islam yang di bawah menang dalam perang, maka yang di atas ini kemudian ikut turun untuk merebut ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, rampasan perang itu. Nah, gara-gara itulah kemudian Khalid bin Walid yang masih kafir memimpin pasukan kafir untuk menyerang dari balik bukit. Akhirnya yang umat Islam semuanya kalah, kacau balau, mereka lari terbirit-birit. Nah, itu kekalahan yang terjadi pada perang perang Uhud itu gara-gara mereka tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat pun juga tidak turun dalam perang tersebut. Kemudian Allah mengatakan, bala, ya, in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, wa ya'tukum, dan mereka datang kepada kalian, min fawrihim hadza, dari arah mereka ini, yumdidkum, Allah akan membantu kalian, rabbukum, ya, pemelihara kalian, bi khamsati alafin, dengan 5.000 minal malaikah, dari kalangan para malaikat, musawwamin, yang mereka itu diberi tanda. Kalau musawwimin berarti mereka memberi tanda, yaitu tanda sebagai orang yang perang. Orang perang tandanya apa? Pakai pedang misalnya, pakai tameng misalnya, pakai senjata perang, ya, topeng besi dan sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang dipakai oleh orang-orang yang perang. Ayat sebelumnya mengatakan 3.000, ayat setelahnya mengatakan 5.000. Apakah bertentangan? Ya tidak. Karena ayat sebelumnya ini sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah tidak cukup kalau jumlah kita yang sedikit ini 3.000, 300 ini, tapi dibantu oleh Allah dengan tambahan 3.000, apa tidak cukup? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan kalau kalian sabar dan takwa, tidak mendurhakai Nabi, maka Allah siap mengirimkan pasukan malaikat jumlahnya 5.000. Tidak hanya 3.000, tapi 5.000.
Jadi Allah siap mengirim berapapun, 3.000 siap, 5.000 siap. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas. Bukti bahwasanya malaikat jumlahnya tidak terbatas, bahwa di atas langit sana ada satu rumah tempat ibadahnya para malaikat. Setiap hari masuk ke dalam rumah ibadah tersebut 70.000 malaikat. Yang besoknya malaikat ini sudah tidak kembali ke tempat tersebut, ganti malaikat yang lain 70.000 lagi. Besoknya mereka sudah tidak masuk ke situ lagi, masuknya hanya 1 hari saja dalam seumur hidup mereka. Nah, berarti jumlah malaikat berapa itu? Setiap hari yang masuk di situ 70.000. Padahal ini setiap hari pasti berganti malaikatnya, nggak bisa dihitung jumlah malaikat. Sangat jauh lebih banyak daripada manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah pertama, bahwasanya kunci kita diberi pertolongan oleh Allah adalah 2. Pertama sabar, yang kedua adalah takwa. Karena itu dalam menghadapi segala urusan, marilah kita sabar dan takwa. Kalau kita sabar dan takwa, maka urusan kita akan pasti dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, kata-kata faurihim tadi saya artikan arah. Musuh datang dari arah mereka. Arahnya dari mana? Ini Madinah berada di utara, okay? Sementara Mekah berada di selatan. Okay? Mekah berada di selatan, sementara Madinah berada di utara. Nah, maka kalau menyerang dari arah mereka berarti dari arah selatan. Okay? Boleh juga faurihim diartikan dari saat mereka ini, jadi sekarang ini. Boleh juga faurihim diartikan dari kemarahan mereka. Jadi ini satu kata bisa mempunyai arti yang banyak. Dan seperti ini dalam bahasa Arab biasa. Ini namanya lafal mustarak. Lafal mustarak itu satu kata tetapi maknanya bisa bermacam-macam makna. Ini dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat-sangat biasa. Karena itu kalau dalam Quran terjemah yang antum bawa kok ternyata terjemahnya tidak seperti terjemahan saya, faurihim tidak diartikan dari arah mereka, nggak ada masalah. Karena boleh diartikan arah, boleh diartikan marah, boleh diartikan waktu atau saat. Dari saat mereka ini, andaikan mereka datang, Allah langsung bisa kirim 5.000 malaikat. Kemudian Allah mengatakan, wama, dan tidaklah ja'alahullahu, Allah menjadikan hal itu illa kecuali busyra, kabar gembira, lakum, bagi kalian. Walitatma'inna, dan supaya tenang qulubukum, hati-hati kalian, bihi, dengan sebabnya. Waman nasru, dan tidaklah pertolongan itu illa kecuali min indillah, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi maksudnya Allah memberitahukan adanya malaikat 5.000 yang bisa diturunkan oleh Allah, itu tujuannya sebagai kabar gembira supaya umat Islam ini pede dalam perang. Jumlahnya berapapun enggak masalah. 300 melawan 1.000 enggak masalah. 1.000 melawan 10.000 enggak masalah. Kenapa? Tenang hatinya. Kenapa tenang hatinya? Sudah diberi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu kirimkan 5.000 bahkan 100.000 pun juga bisa. Kemudian Allah menegaskan pertolongan hanya datang dari Allah. Selain Allah tidak bisa memberikan pertolongan. Dan Allah kalau memberikan pertolongan tidak harus dengan malaikat. Bebas, terserah Allah. Allah kirimkan angin sebagaimana dalam perang Khandaq terjadi juga seperti itu. Perang Khandaq itu waktu itu Madinah dikepung oleh orang-orang kafir, sehingga penduduk Madinah membuat parit di utara Madinah. Maka orang-orang kafir tidak bisa masuk ke Madinah karena ada parit tersebut. Bagaimana cara Allah mengusir orang-orang kafir ini? Karena jumlah mereka sangat banyak. Umat Islam tidak kuat untuk mengusir mereka, tidak kuat. Allah kirimkan angin yang sangat kencang sehingga mereka kedinginan menggigil, dan kemah-kemah mereka rusak semuanya, dirusak oleh anginnya Allah Subhanahu wa taala. Ini senjatanya Allah atau bala tentaranya Allah. Allah kirimkan angin, sangat mudah. Anggaplah tidak ada angin, Allah mampu kirimkan misalnya belalang. 1 juta belalang andaikan menyerang mereka, apa enggak kalang kabut mereka? Dikirimi belalang oleh Allah, apakah tidak kalang kabut mereka? Maka mudah bagi Allah untuk menolong umat Islam dalam perang. Yang penting mereka memenuhi syarat enggak untuk ditolong.
Maka syaratnya tadi tasbiru tattaqu, sabar takwa. Kalau tidak taat kepada perintah Nabi, itu tidak sabar, tidak takwa namanya, sehingga tidak akan turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 127. Liyaqta'a, supaya Allah memotong, maksudnya membasmi atau membinasakan, tarafan, ujung, maksudnya sebagian, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, au yakbitahum, atau Allah merendahkan mereka, fayanqalibu, maka mereka pun kembali khaibin, dalam keadaan sia-sia, ngaplo, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi Allah mengirimkan pasukan malaikat itu tujuannya apa? Supaya sebagian orang kafir binasa. Binasa artinya mati, dan memang betul banyak di antara orang-orang kafir yang mati. Maka dalam perang Badar ini Rasulullah SAW berhasil membunuh 70 orang-orang kafir, dan juga memenjarakan atau menangkap 70 orang kafir yang lain, dijadikan sebagai tawanan. Padahal jumlah mereka 1000, sementara sahabat hanya jumlahnya 300, tapi mampu mematahkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laisa laka, tidak ada bagi kamu wahai Nabi, minal amri, dari urusan syai'un, sedikit pun. Urusan apa? Au yatuba alaihim, apakah Allah memberikan tobat kepada orang-orang kafir itu? Au yu'adzibahum, ataukah Allah menyiksa mereka? Itu bukan urusan kamu. Fa innahum zalimun, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim, sehingga pantas disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 128 ini dalam buku saya ini saya kasih tanda warna biru. Kenapa? Untuk ayat-ayat yang ada sababun nuzulnya, saya kasih tanda warna biru, sehingga orang ketika membaca ayat ini tahu, oh ini ada sababun nuzulnya, sebab kenapa ayat ini turun. Jadi dalam Quran yang saya buat ini, yang saya tulis ini ada 3 warna. Warna hitam itu ayat-ayat biasa, warna biru itu ayat-ayat yang ada sababun nuzulnya, warna merah itu ayat-ayat yang sudah mansukh, yang sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Sehingga kalau kita membaca Quran dengan mushaf ini enak kita, ya. Ada ayat merah, oh ini sudah tidak berlaku hukumnya. Ada ayat biru, oh ini berarti ada ceritanya kenapa turun ayat ini. Nah, ceritanya saya bacakan di sini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin akan beruntung suatu kaum yang mereka itu melukai nabi mereka. Jadi pada perang Uhud itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sampai terluka, berdarah-darah pipi beliau karena dilempar senjata oleh orang-orang kafir dan kemudian mengenai pipi beliau. Nah, maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin orang kaum yang sejelek ini, yaitu melukai nabi mereka, akan beruntung? Dijawab oleh Allah, itu bukan urusan kamu wahai Muhammad. Mereka mau beruntung, yaitu masuk Islam, atau mereka mau binasa, yaitu mati dalam keadaan kafir, itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu bukan di tangan Muhammad, hidayah itu di tangan Allah. Maka kamu nggak usah begitu. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat 5 waktu, pada rakaat yang terakhir, beliau mengucapkan doa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatilah ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini tokoh-tokoh orang kafir yang suka memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusan kamu wahai Muhammad, maka tidak usah melaknati seperti itu. Jadi tidak usah mendoakan laknat untuk tokoh-tokoh kafir tadi. Kenapa? Orang itu meskipun sekarang jadi tokoh kafir, belum tentu matinya jadi tokoh kafir. Bisa jadi Allah kasih taufik hidayah, akhirnya tobat masuk Islam. Dan itu betul-betul yang terjadi pada waktu itu. Beberapa orang yang namanya disebut Nabi supaya mendapatkan laknat, ternyata mereka jadi Muslim pada waktu Fathu Makkah. Contohnya siapa? Suhail bin Amr, ini dulunya kafir tapi masuk Islam. Contoh lagi siapa? Khalid bin Walid, ini yang memimpin perang dalam perang Uhud tadi, sehingga para sahabat Nabi kocar kacir.
tapi ternyata akhirnya masuk Islam, jadi sahabat Nabi, bahkan dijuluki sebagai apa? Pedangnya Allah Subhanahu wa taala, Saifullah. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan selainnya. Karena itu jangan mendoakan laknat bagi siapapun, orang yang meskipun dia kafir. Karena kalau kita mendoakan laknat sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia nanti selamat, doa kita jadinya sia-sia. Dan itu menunjukkan kita orang yang tidak bagus. Karena orang yang baik itu mulutnya juga akan baik. Doa laknat menunjukkan bahwa kepribadiannya tidak baik. Kenapa? Akhirnya muncul doa-doa yang jelek. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an." Orang beriman itu bukanlah orang yang suka mencaci dan bukan juga orang yang suka melaknat, walal fahish, bukan juga orang yang perbuatannya keji, walal badhi, bukan juga orang yang kata-katanya keji. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka jangan suka melaknat. Karena banyak orang yang tidak paham masalah ini, terutama pemuda-pemuda yang semangat. Mereka mengatakan, kamu harus berani melaknat ahli bid'ah, disebutkan namanya fulan, misalnya Khomeini atau siapa tokoh Syiah itu. Kalau kamu tidak berani melaknat Khomeini, berarti kamu Syiah seperti dia. Nah, ini ucapan orang bodoh kayak begini. Sejak kapan kita dalam Islam ini diajari untuk melaknat-laknati orang? Sejak kapan? Kita melaknat hanya sesuai dengan laknatan yang diucapkan oleh Allah. Tabbat yada abi lahab. Nah, disebutkan oleh Allah, kita ikuti. Tabbat yada abi lahab. Kenapa kita ikuti? Karena Allah sebutkan dalam Quran, Abu Lahab dilaknati, silahkan. Oh, memang didoakan jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita melaknati secara umum, ala la'natullah ala zalimin, laknat Allah bagi orang-orang zalim. Nah, tidak disebutkan namanya, jangan. Jangan mengatakan laknat Allah bagi fulan, disebutkan presiden Amerika misalnya yang kafir. Enggak perlu begitu. Kita enggak tahu presiden Amerika kafir, betul kafir sekarang. Tetapi apakah sampai akhir hayatnya kafir? Atau barangkali dia akhirnya masuk Islam? Wallahu a'lam, kita enggak ngerti. Kemudian faedah berikutnya, dari kasus Nabi SAW mendoakan jelek kepada orang-orang kafir tadi dalam sholat 5 waktu, diambil pelajaran bahwa ternyata ada syariat namanya ada ajaran namanya kunut nazilah. Kalau ada suatu perkara besar yang dialami oleh umat Islam, maka kita disyariatkan untuk mendoakan bagi umat Islam atau mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir yang menyiksa umat Islam. Doanya dilakukan pada waktu salat 5 waktu, pada rakaat terakhir setelah kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian kita angkat tangan, atau boleh juga tanpa angkat tangan, kita mendoakan untuk umat Islam atau mendoakan untuk orang-orang kafir. Ayat 129, walillahi, dan hanya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Yaghfiru, Allah mengampuni, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu, dan Allah menyiksa, may yasha, siapapun yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi setelah Allah menegaskan bahwa hidayah itu di tangan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah menjelaskan semua yang di langit dan bumi milik Allah, termasuk orang-orang kafir itu milik Allah. Sehingga kalau orang-orang kafir itu akhirnya diberi hidayah oleh Allah, ya terserah Allah. Atau malah sebaliknya, ada orang muslim baik, soleh, tapi akhirnya kafir, murtad, naudzubillah, ya itu terserah Allah. Bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita adalah mentaati Allah, selesai. Kalau kita mau mentaati Allah, insya Allah sampai akhir hayat kita jadi orang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau kita suka melanggari Allah Subhanahu wa taala, melanggari aturan-aturan Nabi SAW, nah kita sangat khawatir nanti matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian 130, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian itu memakan riba, adhafan, yang berlipat ganda, mudha'afah, yang dilipat-lipat gandakan,
Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, supaya kalian itu tuflihuna, beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas menunjukkan riba hukumnya haram. Riba ada dua macam, riba fadl sama riba nasi'ah. Riba fadl itu apa? Saya bawa beras 10 kilo, teman saya bawa beras 20 kilo, ditukarkan 10 ditukar 20, riba seperti ini. Kamu bawa beras meskipun rojo lele, saya bawa beras meskipun beras murahan, kalau ditukarkan beras sesama beras harus setimbang, 10 kilo ganti 10 kilo. Wah, kalau gitu saya rugi. Ya, kalau rugi jangan ditukar beras dengan beras. Ini rojo lelemu kamu jual dulu jadi duit. Setelah dapat duit baru beli beras murahan dari saya. Nanti masih dapat untung, duitnya masih sisa. Tapi kalau beras ditukar beras harus setimbang. Korma juga begitu. Korma ditukar dengan korma. Rasulullah pernah diberi korma bagus-bagus semuanya. Maka Rasulullah tanya, loh memang panenan Khaybar itu semuanya korma bagus begini? Maka dijawab oleh sahabat, tidak ya Rasulullah, korma-korma yang jelek itu sudah kita tukarkan dengan korma yang bagus. 2 kilo kita tukarkan 1 kilo. Bahasa kita ya kilo, zaman dulu nggak ada kilo. Maka Rasulullah mengatakan, awah ainur riba. Waduh, itu riba kayak begitu, nggak boleh, kembalikan lagi sana. Setelah kamu mendapatkan duit baru kamu beli yang yang bagus. Jadi korma jelek ini kamu jual dulu, setelah dapat duit beli korma yang bagus. Nah, sehingga kormanya semuanya bagus. Jadi mereka pengen memuliakan Nabi sebenarnya, tapi caranya salah. Pengen menyetorkan semua korma yang baik-baik, tapi ternyata caranya dengan riba, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu riba fadl. Riba nasi'ah itu adalah dalam utang piutang. Saya utang 1 juta, nanti dikembalikan setelah 1 bulan lagi. Mana 5%. Nah, itu namanya riba nasi'ah, haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menunjukkan besarnya dosa riba. Dirhamu riban ya'kuluhur rajul, 1 dirham riba dimakan seseorang. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu kalau itu riba, tahu kalau itu haram. Asyaddu indallah, lebih dahsyat di hadapan Allah dosanya, min sittatin wa thalathina zanyah, daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelas salah kalau orang mengatakan riba enggak ada masalah, yang penting di bawah 5%. Oh, dari mana kamu mengatakan begitu? Karena konon ada pendapat baru sekarang ini, Pak. Riba kalau 5% atau ke atas nggak boleh, di bawah 5% boleh. Lah, membeda-bedakan kayak begini dalilnya apa? Kok kalau sedikit boleh, kalau banyak tidak boleh, itu dari mana dalilnya? Mungkin dia salah paham dari kata-kata ad'afan mudha'afah. Ad'afan berlipat ganda, mudha'afah dilipat-lipat gandakan. Kalau kurang dari 5% itu berarti kecil, berarti tidak termasuk ad'afa mudha'afa. Kalau memang dasarnya itu berarti salah paham. Itu berarti nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah belajar bahasa Arab. Dalam tafsir ada istilah namanya kharaja makhrajal ghalib. Apa itu? Kharaja makhrajal ghalib maksudnya kalimat itu muncul karena sesuai kebiasaan yang berlaku. Kata-kata ad'afa mudha'afah ini muncul karena sesuai kebiasaan yang berlaku waktu itu. Riba itu berlipat ganda dan dilipat-lipat gandakan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau saya utang 1 juta, maka nanti kembali misalnya 1.500.000. Kalau sudah jatuh tempo ternyata saya tidak mampu melunasi 1.500.000, maka ditambah lagi, baik 1 bulan lagi, tapi nambah lagi mananya 1.600.000. Ternyata akhir bulan saya belum mampu lagi, maka ditunda lagi 1 bulan lagi, tapi mana lagi juga 1.700.000 misalnya. Nah, itu ad'afa mudha'afah kayak begitu. Tapi apakah riba seperti itu yang haram, sementara yang tidak begitu berarti tidak haram? Enggak. Karena sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib, kalimat yang muncul karena sesuai kebiasaan, itu tidak menjadi pembatas. Maka ringkasnya riba sekecil apapun haram. Buktinya hadis yang saya bacakan tadi, dirhamu riba. Meskipun 1 dirham saja, 1 dirham sedikit. 1 dirham itu kalau sekarang sekitar 50 ribuan.
utangnya 1 miliar, ribanya berapa? 50.000, haram. Kalau nekat diambil, dimakan, digunakan, gimana? Lebih besar dosanya daripada 36 kali zina. Ini satu hadis yang menunjukkan dahsyatnya riba. Satu hadis lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una hauban." Riba itu ada 70 dosa. Aisaruha, paling ringan dosanya, ayyangkihar rajul ummah, bahwasanya seseorang mengumpuli ibunya sendiri. Ada yang berani mengumpuli ibunya sendiri? Naudzubillah, nggak ada yang berpikir sejelek itu. Itu orang sinting kayak begitu. Nah, sabda Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah sahih, riba itu bertingkat-tingkat. Paling ringan itu dosanya kayak zina dengan ibumu sendiri. Nah, sekarang kalau kita tidak berani zina dengan ibu kita, kok kita berani riba? Naudzubillah. Di Indonesia ini berapa bank riba yang dibiarkan tumbuh di Indonesia ini? Maka Indonesia ini sebenarnya kalau dikirimi siksa oleh Allah itu sudah berhak Allah. Tapi Allah memang maha belas kasih, sehingga alhamdulillah di Solo ini juga ada bank konvensional, bank riba, tapi Allah tidak kirimi azab pada Solo ini, alhamdulillah. Kita berdoa senantiasa kepada Allah supaya Allah menjaga negara kita sehingga tidak dihancurkan dengan siksa yang mengerikan. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Maksudnya beruntung dunia dan akhirat. Orang riba itu berarti tidak takwa, itu tidak akan beruntung. Kemarin saya ketemu dengan salah satu teman saya, dia cerita, saya tobat dari riba, Ustaz. Gimana ceritanya tobatnya? Saya menghadiri pengajian Ustaz Mudakir. Beliau menjelaskan bahwasanya rizki manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu pakai jalan kanan maupun jalan kiri tidak akan berubah. Misalnya rizki kita itu ditetapkan gajiannya 1 bulan misalnya 2 juta. Ya sudah, 2 juta itu jatah kamu. Kamu pakai jalur kanan, jalur halal maupun jalur kiri, jalur haram, tetap 2 juta nggak akan berubah. Namanya rizki sudah dipastikan sejak kita bayi dalam perut ibu kita. Maka silahkan kalian pikir, kalau memang kalian itu masih mau riba. Nah, beliau suruh orang-orang mikir. Maka teman saya ini pulang sambil mikir, betul juga ya. Rizki sudah ditetapkan sejak saya di dalam perut ibu saya. Kenapa saya sampai hari ini masih mau riba? Karena dia itu masih suka pinjem duit dari bank untuk modal. Nah, tapi dia mau berhenti itu ragu-ragu. Wah, kalau saya berhenti bisa enggak ini saya jualan lagi? Karena saya perlu modal ini. Tapi karena tekadnya kuat, akhirnya dia tinggalkan ribanya. Begitu dia tinggalkan ribanya, apa yang terjadi? Dia menceritakan kepada saya, Allah berikan berkah pada jual beli dia. Bisnisnya jadi maju, sampai sekarang punya mobil yang bagus, bisa digunakan untuk dakwah, mengantar ustadz ke sana kemari, dan bisnisnya masih berjalan, banyak pesanan ke sana kemari, sehingga dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jangan ragu-ragu untuk meninggalkan riba. Riba dosanya ngeri banget. Maka riba itu ringkasannya ngeri banget dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-riba wa in kathur, riba itu meskipun banyak zahirnya, fa inna akibatahu tasiru ila qillin, tapi akibat akhirnya nanti akan menjadi sedikit. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, ini terbukti pada cerita teman saya tadi. Dia bilang, selama saya dulu masih pinjam dari bank itu meskipun hasilnya ada, tapi utang saya ada terus. Utang ke bank itu belum lunas terus. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan uang riba dari bank kamu pinjam 50 juta, kamu bisa kulaan yang banyak, bisa jualan, tapi mana hasilnya? Enggak ada. Hasilnya sedikit. Meskipun terlihat banyak, tapi akhirnya nanti akan sedikit juga. Dan ketahuilah bahwasanya berkah hidup kita itu salah satu sebabnya kalau kita menjaga yang halal. Ada teman saya yang lain cerita, saya dulu bermuamalah dengan riba, bank. Saya lihat kehidupan saya tidak berkah. Istri selalu sakit, anak selalu sakit, masuk rumah sakit kadang bareng anak istri, bareng masuk rumah sakit, habis dana yang banyak. Begitu riba ditinggalkan, itu penyakit mulai berhenti, Pak. Istrinya sudah tidak keluar masuk rumah sakit lagi, anaknya sehat-sehat alhamdulillah. Kalaupun sakit ringan biasa saja, tidak sampai harus
bermalam di rumah sakit. Nah, ini berkah dari kita menjaga yang halal. Kalau kita tidak menjaga yang halal, maka ingat-ingat, Allah itu mampu menurunkan siksa kepada kita dimanapun kita berada. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah mengatakan wattaqun nar, dan takutlah kepada neraka allati yang uiddat, telah disiapkan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Makan riba itu berarti tidak takut neraka. Pinjam uang dari bank itu berarti tidak takut neraka. Maka Allah mengatakan takutlah kepada neraka. Bagaimana cara kita takut kepada neraka? Allah mengatakan wa ati'ullaha, dan taatlah kepada Allah, war rasula, dan taatlah kepada Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum, supaya kalian itu turhamun, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara takwa adalah taat Allah, taat Rasul. Dan kalau kita taat Allah, taat Rasul, maka dua kebaikan kita dapatkan sekaligus. Satu, kita mendapatkan rahmat Allah berdasarkan ayat ini. Dua, kita mendapatkan hidayah berdasarkan surah An-Nur ayat 54. Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian itu mentaati Allah, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Dan sebagai penutup, ayat terakhir ini, ayat 132, ini secara tidak langsung mewajibkan kita untuk mempelajari Quran dan Sunnah. Quran kalam Allah, Sunnah sabda-sabda Nabi, harus dipelajari. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa taat kepada Allah dan Rasul kalau tidak ngerti isinya Quran. Wong itu taatnya di situ. Allah sudah menurunkan kalamnya, yaitu berupa Quran. Kita disuruh taat Allah. Lah kalau kita tidak ngerti isinya, bagaimana bisa taat sama Allah? Kalau kita nggak tahu apa yang harus ditaati dari perintah-perintah Allah, maka mengaji Quran seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, hukumnya adalah apa? Wajib, fardu ain. Tidak ada perselisihan di antara para ulama, kita wajib mempelajari Quran. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.